Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video paparan materi dari kami kelompok 3B. Kami kelompok 3B akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Karya Ilmiah dan Reproduksi Karya Ilmiah. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3B yang beranggotakan Sinta Nursono Putri, Aryani Raras Daniswari, Anissa Diah Primadini, Intan Nurafa Azizah, Rawang Nerawati, Haila, Anida Nurul Zahra, Putri Ayu Setyaningrum, Nabila Putri Nila Suraya, dan Risa Susilo. Apa sih karya ilmiah itu? Menurut Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara matematis ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sedangkan, menurut Dalman, karya ilmiah adalah tulisan yang memiliki bobot akademis tertentu, ditinjau dari aspek organisasi tulisan, substansi masalah, akurasi data, dan penyajiannya. Jadi, karya ilmiah sama dengan karangan ilmiah, merupakan tulisan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Karya ilmiah memiliki 3 sifat. Pertama, logis, yaitu fakta, keterangan, dan informasi memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal. Kedua, sistematis. Tulisan dipaparkan berdasarkan urutan yang bertahap dan gayut. 3. Komprehensif. Fakta, gejala, dan peristiwa ditelaah secara menyeluruh hubungan satu fakta dengan lainnya. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama, reproduktif dan tidak ambigu. Karya ilmiah mudah dimengerti dan dipahami serta penyajian data harus jelas sehingga tidak menjadi ambigu bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, harus objektif dan hindari kesan emotif. Karya ilmiah harus bersifat netral. Penyusunan informasi harus memiliki nilai kebenaran dan keakuratan sehingga bukan berpihak pada emosi penulis. Yang ketiga, penulisan bahasa baku dan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Penulisan karya ilmiah sesuai dengan pedoman PUEB yang memenuhi sistematika dan gaya bahasa penulisan serta cara pendokumentasian pustaka dan penggunaan format APS style atau MLA style. Selanjutnya yang keempat, menggunakan metodologi penelitian. Karya ilmiah haruslah memiliki metodologi yang tepat dan kerangka pemikiran yang logis. Yang kelima, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Karya ilmiah haruslah memiliki kesinambungan antara satu bab dengan bab yang lainnya, dan isi yang saling berhubungan. Hindari kalimat yang bertele-tele. Selanjutnya yaitu struktur dan bagan karya ilmiah. Berikut merupakan sistematika penulisan karya ilmiah atau makalah. Yang pertama yaitu bagian awal. Di bagian awal terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Yang kedua yaitu bagian isi. Di bagian isi terdapat bab pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Bab pembahasan berisi kajian teoritis dan pembahasan. Bab penutup berisi simpulan dan saran. Yang ketiga yaitu bagian penutup berisi daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu penjelasan bagian. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian awal adalah data atau garis besar yang ada di dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu bagian isi. Terdapat latar belakang. Latar belakang ialah pemahaman awal dari ulasan keseluruhan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah ialah batasan dari suatu masalah agar isi pembahasan masalah tidak terlampau jauh dan melebar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ialah topik yang dipertanyakan dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya tujuan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dengan adanya atau setelah membaca karya ilmiah. Selanjutnya yaitu manfaat. Ialah manfaat karya ilmiah untuk berbagai pihak. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Ialah landasan konstruksi bagi seorang penulis sebagai pegangan, tolak ukur, dan hipotesis untuk menjabarkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan adalah pembahasan dari rumusan masalah yang sesuai dengan kajian teori, berhubungan dengan pendahuluan, dan telah dibatasi oleh batasan masalah. Selanjutnya yaitu simpulan.
berisi rangkuman atau uraian singkat dari seluruh isi karya ilmiah. Selanjutnya yaitu saran. Saran adalah kalimat yang bertujuan memberi solusi dan komentar baik untuk berbagai pihak dalam karya ilmiah tersebut. Yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian penutup adalah daftar pustaka yang membahas sumber dari isi karya ilmiah dan lampiran yang berisi keterangan penting untuk karya ilmiah. Tujuan karya ilmiah yang pertama yaitu membuktikan wawasan ilmiah dan potensi mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu melatih keterampilan riset dasar dengan benar. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan mahasiswa dalam menggabungkan sumber bacaan dan sumber data. Yang keempat, mengenalkan mahasiswa pada contoh kegiatan kepustakaan. Yang kelima yaitu menambah pengetahuan penulis perihal karya ilmiah yang dibuat. Dan yang terakhir, hasil dari karya ilmiah dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya. Tahap-tahap membuat karya ilmiah ada 3. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan, yaitu memilih topik, menentukan judul, dan membuat kerangka karangan. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu media, antara lain buku, koran, majalah, atau internet. Dan lapangan. Lapangan ini ada pengamatan, wawancara, dan eksperimen. Tahap ketiga yaitu tahap penulisan draft, atau penulis mengekspresikan ide-ide dalam tulisan kasar. Tahapan membuat karya ilmiah melalui 4 tahap. Yang pertama ialah revisi. Revisi ialah memperbaiki ide karya tulis ilmiah. Tahap yang kedua ialah penyuntingan, yaitu memperbaiki dan mengevaluasi perubahan aspek mekanik dari karya ilmiah. Yang ketiga ialah publikasi, yaitu menyiarkan hasil dari karya ilmiah ke publik atau ke masyarakat luas. Lalu yang keempat, mengevaluasi, yaitu memeriksa kembali dan menelaah untuk meningkatkan mutu dari karya ilmiah. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk reproduksi karya ilmiah. Yang pertama ialah ringkasan. Ringkasan sendiri merupakan cara yaitu meringkas karya ilmiah menggunakan bahasa pengarang karya ilmiah asli. Yang kedua ialah ikhtisar. Ikhtisar yaitu meringkas suatu karya ilmiah dan ada yang menggunakan unsur bahasa peringkas sendiri, yaitu tidak murni bahasa pengarang asli. Yang ketiga ialah sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan dan ikhtisar untuk karya ilmiah yang bersifat naratif, baik fiksi maupun non-fiksi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan langkah-langkah dalam reproduksi karya ilmiah. Sebagaimana kita ketahui bahwa reproduksi karya ilmiah dapat berbentuk ringkasan, ikhtisar, dan juga sinopsis dengan langkah-langkah pengerjaan yang tidak jauh berbeda. Langkah pertama dalam reproduksi karya ilmiah berbentuk ringkasan, yaitu memilih naskah. Langkah kedua, yaitu membaca dengan cermat naskah yang telah kita pilih. Selanjutnya, yaitu merumuskan tema yang ada pada karya ilmiah tersebut. Yang keempat, mencatat judul, subjudul, topik, dan juga pikiran pokok secara sistematis. Langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu menyusun kerangka ringkasan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada poin nomor 4. Langkah selanjutnya yaitu melakukan cek jumlah kata dan halaman. Selanjutnya memeriksa penggunaan puebi apakah sudah benar dan tepat. Dan yang terakhir yaitu menulis ringkasan sesuai dengan format yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah dalam reproduksi karya ilmiah berbentuk ikhtisar. Langkah pertama yaitu memilih naskah. Langkah kedua, membaca dengan cermat naskah yang telah kita pilih. Yang ketiga, merumuskan tema yang ada pada karya ilmiah tersebut. Yang keempat, mencatat judul, subjudul, topik, dan pikiran pokok secara sistematis. Dan yang terakhir, yaitu memilih pokok-pokok isi yang menurut Anda penting sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu sinopsis. Langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan 2 langkah bentuk reproduksi yang telah disebutkan. Langkah pertama yaitu memilih naskah. Langkah kedua, membaca dengan cermat naskah yang telah kita pilih. Langkah ketiga yaitu merumuskan tema yang ada pada karya ilmiah tersebut. Yang keempat, mencatat judul, subjudul, topik, dan pikiran pokok secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu mengurutkan pokok-pokok kejadian dari awal hingga akhir sehingga terbentuk alur cerita.
Selanjutnya yaitu ada pengertian resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD, yang bertujuan yaitu menyampaikan informasi kepada para pembaca mengenai sebuah karya tersebut. Contoh mengenai resensi novel, menggambarkan garis besar isinya tersebut kepada pembaca dan kelayakannya. Terus ada asal muasal resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere atau recensere. Artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Arti yang sama untuk istilah tersebut dalam bahasa Belanda dikenal sebagai recensie. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu istilahnya review. Tiga istilah tersebut mengacu pada hal yang sama, yaitu mengulas sebuah buku. Secara umum, resensi dibagi menjadi 3, deskriptif, deskriptif evaluatif, dan deskriptif komparatif. Deskriptif adalah penjelasan singkat tentang isi, proses, dan penciptaan sebuah karya. Yang kedua, ada deskriptif evaluatif, yaitu menggambarkan dan menilai sebuah karya secara keseluruhan dengan kritis dan argumentatif, sehingga ada kesimpulan pada akhir resensi apakah karya yang diresensi baik kualitasnya atau tidak. Dan yang terakhir ada deskriptif komparatif, yaitu melakukan penilaian pada sebuah karya dengan cara membandingkan karya orang lain yang memiliki kesamaan atau keterkaitan secara isi dan materi. Jadi, perbedaan di antara ketiganya yaitu deskriptif secara singkat, deskriptif evaluatif secara menyeluruh, dan deskriptif komparatif yaitu dengan cara membandingkan. Pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku atau karya sastra. Yang pertama adalah latar belakang. Peresensi harus memberikan gambaran yang jelas pada pembaca tentang latar belakang buku, mulai dari tema, tujuan, dan deskripsi secara singkat, latar penerbitan, dan identitas fisik buku. Kemudian ada jenis buku. Presensi buku atau karya sastra dapat menggolongkan karya sesuai dengan klasifikasi ilmu. Presensi perlu menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan buku lain yang sebanding. Selanjutnya, ada keunggulan buku. Presensi perlu menunjukkan keunggulan dengan memberikan penilaian langsung, dengan memberikan kutipan-kutipan yang tepat dan menunjukkan keunggulan atau kelemahan buku karya sastra secara objektif. Dan yang terakhir, ada nilai buku. Cara mengkritik, memberikan pertimbangan, menilai, dan menunjukkan kelebihan dan kekurangan dengan tanggung jawab, di mana nilai buku menjadi patokan apakah sebuah buku atau karya ilmiah layak untuk dibaca atau tidak. Tujuan resensi 1. Menyampaikan informasi kepada pembaca apakah sebuah karya patut mendapat sambutan atau tidak. 2. Menunjukkan kepada para pembaca layak tidaknya sebuah buku dibaca. 3. Mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang muncul dalam sebuah buku. 4. Memberitahukan kepada pembaca perihal buku-buku baru dan ulasan kelebihan maupun kekurangan buku tersebut. 5. Untuk menulis resensi, kita harus memperhatikan dari sisi latar belakang dan nilai buku. Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Tinjauan literatur berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Syaratnya, tinjauan pustaka harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif dan memperjelas penelitian sebelumnya. Secara umum, tujuan tinjauan pustaka yaitu untuk menganalisis secara kritis bagian dari artikel jurnal melalui proses meringkas, mengklarifikasi, dan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat tinjauan pustaka. 1. Menguraikan variabel yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi atau penelitian dapat dicapai. 2. Memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel yang relevan dan yang tidak relevan. 3. Merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan data atau analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. 4. Memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau objektif dari penelitian tersebut.
Selanjutnya, penjelasan mengenai kajian teori atau kajian pustaka adalah segala sesuatu informasi tertulis atau teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel atau masalah yang diteliti, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir sekaligus sebagai acuan atau landasan dalam penelitian. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari kajian pustaka. Kajian pustaka mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuan sebelum penelitian, dan yang kedua, tujuan sedang berlangsungnya penelitian. Mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu tujuan kajian pustaka sebelum penelitian. Antara lain, yang pertama, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 2. Memperdalam pengetahuan peneliti mengenai hal-hal yang menyangkut masalah dan bidang yang sedang diteliti maupun mengenai berbagai metode penelitian. Yang ketiga, mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan dan acuan teoritis yang tepat. Yang keempat, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui apa saja yang sudah diteliti, apa saja temuan-temuannya, dan bagian-bagian mana yang belum diteliti. Yang kelima, mendapat informasi mengenai aspek-aspek mana dari topik yang sama yang sudah pernah diteliti agar dapat dihindari duplikasi. Oke, selanjutnya tujuan yang kedua yaitu tujuan kajian pustaka berlangsungnya penelitian. Antara lain, 1. Mengumpulkan informasi yang lebih khusus tentang variabel-variabel yang sedang diteliti. Yang kedua, memanfaatkan informasi yang ada kaitannya dengan teori-teori yang sesuai sebagai landasan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan dan memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan metodologi penelitian agar dapat menemukan atau menyusun instrumen pengumpulan data yang tepat maupun teknik analisis data yang sesuai. Yang selanjutnya ialah kerangka berpikir. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Menurut Polancik tahun 2009, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian atau research question dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Ciri-ciri kerangka berpikir. 1. Teori yang digunakan untuk berargumentasi harus sepenuhnya dikuasai dan mengikuti teori terbaru. 2. Analisis filosofis dari teori-teori ilmiah yang ditujukan pada cara berpikir ilmiah yang menjadi dasar pengetahuan ini harus secara eksplisit menyatakan hipotesis, prinsip atau dalil yang mendasar. Lalu pada bagian terakhir, ketika sebuah karya ditulis, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Dari Helvi Tiana Rosa. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3B. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.